Meskipun Isa tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, ia tetap pergi ke Yerusalem. Banyak orang bersukaria atas kedatangannya dan menyatakan Isa sebagai raja. Suruhlah murid-muridmu itu diam. Aku berkata, jika mereka diam, maka batu-batu ini yang akan bersorak. Mulialah, mulialah Isa. Ketika mendekati Yerusalem, melihat kota itu, ia menangisinya. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Panggil penjaga! Tantangan dari para pemimpin politik dan agama semakin hebat karena banyak orang menyatakan Isa sebagai raja.
Saya tahu banyak orang yang telah mengeluk-elukannya sebagai raja. Raja? Raja pengemis, pelacur, dan pencuri. Kita sudah melihat sebelumnya. Mereka datang, membuat pernyataan, lalu dilupakan. Jangan tutup mata. Pengikutnya semakin banyak. Rakyat mengaguminya. Dan berpikir ia seorang raja. Dengarkan hal ini baik-baik. Jikalau orang ini sampai membuat keributan, saya akan menuntut. Mungkin dia benar. Sudah saatnya kita hadapi dia. Makin banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik dikecamnya. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Maka berikan pada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Apa jawabmu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, sambil memberi salam jemaat diundang angkat daun palem. Shalom, shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 dan 2, segala kemuliaan. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini
di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sambil bernyanyi, jemaat diundang angkat daun palem. Kita angkat pujian Hosiana, Kidung Jemaat nomor 473 B, Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa, terimalah pujian syukur dan hormat di tengah jemaat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu kudus. Sungguh hati kami meluap dengan syukur dan sukacita, karena Engkau telah menebus kami dari belenggu dosa dan maut, dan mengembalikan kami kepada Allah Bapa. Lengkapilah jemaat yang telah Engkau tebus dengan Roh Kudus, agar kami hidup sesuai dengan pengorbanan, kasih dan kebenaran-Mu di dalam Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 158 ayat 1, Ku ingin menghayati. Pembacaan firman Allah Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat diundang bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan padamu ya Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, apalagi orang-orang miskin dan lemah. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang-buang waktu atas pemberian-Mu yang baik untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami selayaknya mendapat murka-Mu, tetapi sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Demi Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang berdosa ini. Berdoa di dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib benar anugerah. Ajaib
Inilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru, Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 sampai 4. Hosiana Putra Daud. Hosiana Putra Daud memasuki kota Sion, siap-siap engkau, akur tak lagi dia, dan timpal mata bulan, buka jalan baginya. Hosiana, marilah kami songsong Kau yang datang, hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu.
kembali ke ayat 1. Hosiana putrana memasuki kota Sion, siap-siaplah engkau, atur tata bagi dia, ranting pahla buka jalan baginya. Ayat 2. Hosiana marilah kami songsong kau yang datang, hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan, dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan, jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan, kami hantarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah, yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Kau telah memberikan kepada kami Tuhan kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami telah membawa persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan, berkatilah persembahan dan perpuluhan ini sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada para jemaat-Mu di sini dan tangan-tangannya memberikan juga ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berkati lebih heran lagi ya Bapa. Berkati juga para pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan dan persepuluhan ini ya Bapa. Berikan hikmat sehingga bisa dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Beginilah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkatku kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kor dan vokal grup dari Faumasi Lingkungan 5.
Jemaat bernyanyi Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau yang disembah, dipuja, karena Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan bagi kami. Sungguh kebaikan Tuhan tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan. Kami merasakan dalam perjalanan kami siang dan malam, Tuhan selalu menyertai, memelihara, menjaga kami hingga detik ini. Terima kasih Bapa, jika pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk datang di hadapan-Mu. Kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mau mendengarkan juga kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Dan kami boleh merenungkan bagaimana kesengsaraan, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu untuk kami yang sudah jatuh dalam dosa ini. Engkau telah mengangkat kami dan menyelamatkan kami. Itu yang kami syukuri. Dan biarlah firman-Mu yang menguatkan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Engkau urapi. Berikanlah hikmat, hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Kristus Yesus,
firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada Minggu Palmarum hari ini terambil dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Yaobu. Bapak Ibu, seperti yang telah kita saksikan tadi bahwa hari ini adalah Minggu Palmarum. Dalam tradisi gereja, Minggu Palmarum dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem 5 hari sebelum dia disalibkan. Pada saat dia memasuki Yerusalem, dia disambut dengan sukacita sambil tadi menebarkan daun palem di jalan yang dilewati Yesus. Jadi tradisi gereja meneruskan tindakan ini dengan melakukan prosesi daun palem. Dan itu tadi kalau kita lihat gereja kita dihiasi, dipasang daun palem, dipenuhi dengan daun-daun palem. Kita lamba-lambaikan tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa makna, apa arti daun palem? Daun palem artinya adalah simbol kemenangan. Simbol kemenangan bahwa Yesus akan menang dalam penderitaan, dalam penyaliban yang akan dia hadapi. Dan itu terbukti. Daun palem juga bisa berarti kedamaian. Yesus datang di tengah-tengah dunia ini memperdamaikan setiap orang kepada Tuhan yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi manusia itu jatuh di dalam dosa, maka simbolnya adalah
Palem itu menandakan bahwa Yesus yang memperdamaikan. Dan yang ketiga, makna daripada daun palem itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Bahwa hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tema hari ini Hosana di tempat yang maha tinggi. Dalam nats yang telah kita baca tadi, ada 3 hal yang boleh kita lihat ketika Yesus memasuki Yerusalem. Yang pertama, Yesus menyuruh murid-murid mengambil keledai muda tertambat untuk ditungganginya. Kita sudah baca tadi bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai yang ada di depan, ya, supaya murid-murid mengambil itu. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa kamu ambil itu? Kenapa kamu melakukan itu? Dan ternyata tadi Yesus telah mempersiapkan jawabannya kepada murid-muridnya. Ketika ada orang yang bertanya seperti itu, maka jawabannya Tuhan memerlukannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dari peristiwa itu sebenarnya kita bisa merenungkan, bisa melihat bahwa apapun yang ada di depan yang belum kita lihat secara manusia, Tuhan sudah melihatnya. Tuhan sudah tahu, Yesus tahu apa yang ada di depan dan apa yang diperlukannya, benar-benar dipersiapkannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ketika diperlukan oleh Tuhan, kalau ada yang bertanya, maka jawabannya Tuhan memerlukannya dan Dia akan segera mengembalikannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Tuhan memerlukan kehidupan kita, kalau Tuhan memerlukan segala yang kita punya, jaminannya ada. Dia akan mengembalikan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita renungkan ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan berseru kepada kita, menyerahkan kehidupan kita kepadanya, dan menyerahkan apa yang kita punya kepadanya. Adakah kita mengatakan, aku tidak mau? Tetapi sebagai orang percaya, ketika Tuhan memerlukan kehidupan kita, ketika Tuhan memerlukan segala sesuatu yang kita punya, berikanlah kepada Tuhan. Karena ada jaminan, Dia akan mengembalikannya. Dia akan mengembalikannya. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga itu menjadi semangat kita dalam melakukan apa yang baik dan terutama dalam hal mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak yang enggan, ada banyak yang tidak mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, merelakan waktu kepada Tuhan, merelakan kehidupan kepada Tuhan karena dia merasa rugi. Karena dia merasa tersita waktu. Tetapi ingat Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan akan mengembalikannya, Tuhan akan menggantikannya, Tuhan akan memberkatinya, memberkati orang-orang yang rela hidupnya, yang rela apa yang ada pada dirinya diberikan untuk Tuhan. Itu yang peristiwa yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang kedua ketika Yesus memasuki Yerusalem adalah mengalasi jalan dengan pakaian mereka, melemparkan pakaian mereka di jalan dan menyebarkan ranting-ranting hijau. Kalau di Matius dan di Lukas serta Yohanes dikatakan bahwa itu palem.
daun-daun palem. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang bisa kita maknai dengan tindakan yang dilakukan oleh seluruh orang waktu itu untuk menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem? Yang pertama, rela berkorban untuk menyambut Tuhan. Sekalipun sebenarnya ada kepentingan atau ada tujuan tertentu, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah yang benar-benar membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu, karena punya kuasa dia, sehingga mereka anggap bahwa Yesus itu sebagai raja yang membebaskan mereka dari penjajahan. Benar, memang Yesus membebaskan umat manusia, umat Israel dari belenggu dosa, tapi bukan membebaskan dari penjajahan waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada kerelaan, apa yang ada pada mereka, itulah yang mereka jadikan sebagai sambutan untuk kedatangan Tuhan memasuki Yerusalem. Dan yang ketiga, peristiwa yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus dielu-elukan dengan seruan tadi, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus dielu-elukan, Yesus dipuja-puja, Yesus disambut. Mereka membuka hati mereka menerima Yesus, bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Sebenarnya Hosana itu adalah artinya memohon doa untuk penyelamatan, mohon untuk pertolongan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itulah peristiwa ketika Yesus memasuki Yerusalem menjelang dia dieksekusi, disalib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada beberapa hal yang boleh saya tekankan. Yang pertama, bahwa Yesus tidak silau dengan sanjungan dan tidak gentar dengan cacian, hujatan dan aniaya. Sekalipun dia disanjung, tetapi bukan berarti dia langsung menganggap dirinya adalah raja yang membebaskan mereka dari penjajahan pada saat itu. Karena tujuan mereka pada saat itu sebenarnya mereka mengangkat Yesus itu sebagai raja yang membebaskan dari penjajahan Romawi. Itu makanya 5 hari setelah itu mereka melihat, oh enggak jadi ini. Akhirnya Yesus dicaci maki, Yesus diserukan supaya disalib. Jadi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi Yesus tidak silau dengan sanjungan itu. Dia benar-benar melihat orang, melihat hati orang yang menyanjung, apakah tulus apa tidak. Ya, dan juga dia tidak gentar, tidak takut cacian, hujatan dan yaya. Dia benar-benar sudah siap merelakan hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita terus meminta pertolongan dan keselamatan kepada Tuhan. Sekalipun situasi yang ada di sekitar kita begitu menakutkan, begitu banyak hal yang mengkhawatirkan kita, hanya Tuhan yang menjadi penolong dan penyelamatan bagi kita. Itulah seruan kita, sama seperti seruan bangsa Israel waktu itu, orang-orang Yahudi waktu itu tentang Hosana. Sebenarnya yang mereka
sampaikan itu adalah mereka meminta pertolongan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta penyelamatan oleh karena mereka sedang dijajah. Tetapi kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tetap meminta pertolongan, meminta keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena berbagai ketakutan, oleh karena berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita, Dialah yang menjadi kekuatan kita, Dialah yang menjadi pengharapan kita, dan Dia telah menang. Itu makanya kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan kita. Berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Tuhan meminta kehidupan kita, meminta kita untuk benar-benar mempersembahkan hidup kita kepadanya, mari dengan rela hati, dengan penuh keikhlasan, kita berikan untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkorban kepada kita, maka kita juga harus siap berkorban. Maka kita juga harus siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menuntut Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi sering kita mengabaikan apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepadanya untuk kemuliaannya dan juga untuk melayaninya? Hari ini kita diminta supaya kita memberi hidup kita dan dengan tulus ikhlas bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya dalam perenungan kita di Minggu Palmarum ini benar-benar kita siap masuk dalam perenungan lebih mendalam. Bagaimana Yesus disalibkan, Dia menderita, Dia rela berkorban hanya untuk saya, untuk Bapak Ibu, supaya bisa diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan pagi ini. Ayat hafalan kita terambil dari Markus 11 ayat 10b. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita sama-sama. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penyelamat kami dengan sukacita bersyukur atas pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau benar-benar rela menderita supaya kami terbebaskan dari belenggu dosa. Dan ketika kami menyadari hal itu, biarlah hidup kami sungguh-sungguh kami juga mempersembahkan untuk Tuhan. Hidup kami benar-benar melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya Bapa di surga, di Minggu Palmarum hari ini, biarlah sambutan kami benar-benar dari hati kami, oleh karena kami menyadari sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Ya Bapa di surga, inilah kami umat-Mu, Engkau terus berkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal group dari Formasi Lingkungan 5. Jesus
Pembacaan Warta Jemaat oleh Majelis. Salam Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Kamis Putih 6 April 2023 pukul 5 sore. Pengkhotbah Pendeta Dedistar Jalin Harefa STH. Liturgos Satuan yang Kristo Amasira Lase. Pelayan pada ibadah Jumat Agung 7 April 2023 pukul 9 pagi. Pengkhotbah Pendeta Adieli Laia STH. Liturgos Ina Jenita Hulu. Para pelayan ibadah tanggal 9 April pukul 9.
Pengkhotbah Pendeta Lelisar Jalin Harefa STH. Satuannya Keriso Liturgos, Satuannya Keriso Amatomi Lauli. Kebaktian dalam bahasa Indonesia. Pelayan ibadah Komisi Pelayanan Anak tanggal 9 April 2023 bisa dilihat di warta jemaat ini. Warta jemaat Komisi Pelayanan Anak. Ibadah Padang dalam rangka memperingati Hari Paskah, Komisi Pelayanan Anak akan menyelenggarakan ibadah Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal Sabtu 29 April 2023. Waktu jam 8 WIB sampai selesai. Lokasi Kuntum Famret Tajur Bogor. Adapun pendaftaran sebagai berikut. Anak 150.000. Sudah termasuk tiket snack pagi, makan siang, snack sore, dan kegiatan memberi makan ternak, games, tangkap ikan, dan melukis camping. Pendamping dewasa atau jemaat umum 100.000 per orang. Pendaftaran telah dibuka sejak hari ini sampai dengan tanggal 16 April 2023 melalui guru-guru KPA. Kedua, pencarian dana dan pemasakan takis. Sehubungan dengan kegiatan pasca di atas, Komisi Pelayanan Anak memohon dukungan dari segenap orang tua, majelis, dan jemaat agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dapat disalurkan melalui edaran dis maupun pemasakan takis pada tanggal 16 April 2023. Segenap panitia dan pengurus mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah dan akan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan rezekinya senantiasa. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 April 2023 setelah selesai ibadah. Diharapkan kepada segenap Bapak, Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali latihan persiapan ibadah Kamis Putih 6 April 2023 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 April di Gedung Gereja BNKP Jakarta. Diharapkan kepada segenap petugas pelayan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali latihan persiapan ibadah Jumat Agung 7 April 2023 akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 19 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap petugas pelayan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali latihan persiapan ibadah Minggu Paskah 9 April 2023 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 19 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap petugas pelayan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Diakonia. Diberitahukan kembali kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan khusus yang diantar ke depan
untuk mendukung kegiatan Komisi Diakonia akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 9 April 2023. Marilah kita dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pembagian paket sembako kepada warga kurang mampu di sekitar lingkungan gereja melalui ketua RT setempat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 10 WIB. Apabila ada warga jemaat yang mendukung dalam bentuk sembako, bisa menghubungi Komisi Diakonia atau Sekretariat Gereja. Segenap pengurus Komisi Diakonia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung kegiatan dimaksud. Lingkungan 1, diberitahukan kepada warga lingkungan 1 bahwa akan dilaksanakan pemilihan satuannya kerisok pengganti antar waktu dan latihan vokal grup pada hari ini, Minggu 2 April 2023 pukul 13 WIB di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap lingkungan 1 dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 3, diberitahukan latihan paduan suara lingkungan 3 dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 April 2023 pukul 13 WIB di lantai 2 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 3 dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia perayaan hari-hari besar gerejawi diberitahukan latihan persiapan prokantor, organis, dan pembaca kisah sengsara Yesus pada ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Senin 3 April 2023 pukul 18 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan latihan persiapan prokantor organis pada ibadah Minggu Paskah akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 April 2023 di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Bapak Rahmat El Hidayat Gule, ayahanda dari Bapa Ama Arsel Gule, lingkungan 1, pada hari Minggu 19 Maret 2023 di Pulau Nias, Gunung Sitoli. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Kedua, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Pendeta M. Yasodi Sehi Harefa, ayahanda dari Ibu Inalian Ragea, lingkungan 2, pada hari Senin 27 Maret di Rumah Sakit Umum Persahabatan, Jakarta Timur. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP berdasarkan surat BPH MS BNKP nomor 600/2/UM nomor 3 2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal kunjungan dan sosialisasi program United Action UM, maka diberitahukan bahwa pada ibadah Jumat Agung 7 April 2023 akan dilaksanakan sosialisasi sekaligus aksi pengumpulan kolekte yang diantar ke depan untuk program United Action UM oleh Ibu Terry Lin, koordinator
United Action UM. Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 9 April, Minggu Paskah. Marilah kita mempersiapkan hati untuk ikut dalam pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Para pelayan pada Perjamuan Kudus tersebut dapat dilihat di warta jemaat ini. Laporan keuangan, total penerimaan pada Minggu 24 sampai 31 Maret 2013 23.999.790 rupiah. Total pengeluaran 67.324.105 rupiah. Saldo akhir per 31 Maret 142.469.679 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara-saudara dan keluarga. Yang berulang tahun pada periode 27 Maret sampai dengan 2 April berjumlah 17 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Kita berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah melalui Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu pada saat ini. Di Minggu Palmarum ini kami mengingat kembali bagaimana Tuhan mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa kesengsaraan ketika Engkau disalibkan untuk menyelamatkan kami. Engkau tidak gentar, Engkau tidak takut
karena tujuanmu adalah untuk menyelamatkan kami, umatmu yang telah dibelenggu dan dikuasai oleh dosa. Terima kasih Bapa, 3 hari ini kami boleh memuji Engkau dengan segala keberadaan kami. Kami hanya memohon kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih juga kami bersyukur Tuhan telah bersabda kepada kami. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan memerlukan sesuatu, maka kami tidak boleh membantah, kami tidak boleh dan tidak boleh membantah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan menginginkan kami supaya rela dan tulus memberinya. Dan Engkau memberikan janji bagi kami bahwa Engkau akan mengembalikannya, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Ya Tuhan, kami juga disadarkan bahwa biarlah kami terus meminta pertolongan dan keselamatan dari-Mu. Sekalipun banyak penderitaan, banyak pergumulan dalam perjalanan kami umat-Mu, tetapi ada Tuhan yang selalu menjadi pengharapan kami, tempat kami untuk berseru, tempat kami untuk mengadu. Ya Bapa di surga, terima kasih atas firman ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami umat Tuhan. Ini seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini, baik yang hadir di gereja ini maupun juga yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Tuhan yang selalu memberkati, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan biarlah hidup mereka hanya tetap bergantung kepada Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan seluruh umat-Mu. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan solusi. Engkau hampiri mereka. Berikanlah penghiburan yang sejati. Bapa di surga, demikian juga saya serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kegiatan jemaat di BNKP Jakarta pada minggu ini. Terlebih persiapan-persiapan kami dalam pelaksanaan Minggu Jumat Agung dan juga pada Paskah. Biarlah hati kami benar-benar kami persiapkan untuk Tuhan. Kami boleh merenungkan kembali bagaimana pengorbanan dan kesengsaraan yang Tuhan alami hanya karena Engkau begitu sayang dan mengasihi kami. Semua pelayanan Tuhan berkati, semua para pelayan Tuhan persiapkan, berikan kesehatan dan semangat dalam melakukan pelayanan ini. Demikian juga saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga jemaat yang berada dalam keadaan sakit penyakit. Dan tentu kami mendukung mereka dalam doa. Sekalipun kami tidak bisa bersama dengan mereka, tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti di atas mereka. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Ama Devi, Bapak Ama Helen Harefa, Bapak Marista, Bapak Marisda. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memberi penghiburan dan kekuatan. Iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan sekalipun dalam penyakit yang begitu menyengsarakan hidup mereka. Tapi biarlah juga selalu memberikan semangat, dan keluarga mereka yang mengurus Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga kami terus menyerahkan dalam tangan-Mu Saudara Septi, berikanlah pemulihan kepadanya. Beberapa hari yang lalu dia berada di rumah sakit, dan kami percaya Tuhan selalu menolong anak-Mu ini dalam melakukan kegiatan terutama dalam pelayanan gereja ini. Demikian juga kami berdoa terus buat pemulihan orang-orang tua kami, Bapak Magris, Bapak Manoni, dan saudara kami Ama Keiko, dan siapa saja yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah,
dalam keadaan proses pemulihan, Tuhan yang menolong. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan baru kepada mereka. Demikian juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang berduka beberapa hari yang lalu. Tuhan yang selalu memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan yang selalu memberikan semangat kepada mereka. Sekalipun dalam duka yang begitu mendalam, tetapi ada Tuhan yang selalu menjadi penghibur yang sejati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga Bapak Ama Arhel Gule dan juga keluarga Bapak Ama Inaliandra. Tuhan yang selalu memberi penghiburan kepada mereka. Dan hari Jumat kemarin Bapak Pendeta Y.S. Harif almarhum boleh dibawa ke tempat terakhir oleh karena pertolongan Tuhan, dan Engkau telah menguatkan mereka dalam menerima kenyataan ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka di usia yang sudah bertambah ini, dalam mereka juga semakin bertambah untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, berikan sukacita dan kebahagiaan bagi mereka. Dan biarlah semua harapan-harapan mereka Tuhan yang boleh mengabulkan. Demikian juga saya berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan di komisi. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami boleh bergandengan tangan dalam pelayanan ini. Seluruh majelis jemaat, pengurus komisi dan juga panitia perayaan hari-hari besar, Tuhan yang selalu memberkati dan selalu memberikan semangat bagi kami, kekompakan dalam pelayanan ini. Demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terlebih menjelang tahun politik ini, ada banyak hal isu-isu yang membuat kami khawatir terhadap keadaan negara kami. Tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah negara Republik Indonesia dalam kedamaian, dalam kesatuan. Aparat keamanan kami selalu berikan kekuatan, bahkan para pemimpin kami Tuhan berikan hati yang bijak supaya mereka boleh berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera di bumi negara kami Indonesia. Dan siapapun yang akan terpilih nantinya di pemilihan presiden pada tahun depan, biarlah Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih sendiri. Demikian juga saya berdoa buat gereja-gereja Tuhan, khususnya BNKB. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau berkati mulai dari pimpinan pusat, BPHMS, BPMS, Tuhan selalu memberkati seluruh para pendeta, guru jemaat Santuan Ekriso, dimanapun, biarlah mereka boleh melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Buat kota kami DKI Jakarta, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para pemimpin daerah ini, Tuhan yang memberikan hati yang bijaksana dalam mengayomi masyarakat dan melakukan program-program yang menyentuh masyarakat, terutama orang-orang yang terpencil, orang-orang yang terpinggirkan. Mereka boleh memberi pengayoman dan memperhatikan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami pada saat ini. Ini persembahan yang telah dikumpulkan oleh Tuhan, baik persepuluhan hari ini maupun persembahan minggu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terima, bahwa itu menjadi kemuliaan Tuhan, dan Engkau balaskan berkat-Mu melimpah kepada jemaat Tuhan. Dan biarlah juga persembahan ini boleh digunakan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, baik di jemaat ini maupun di tengah-tengah pelayanan di gereja manapun. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Kami akan mengakhiri kebaktian ini. Jika ada kegiatan kami selanjutnya, hari ini kami memohon terus pertolongan dari Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 446. Amin. Shalom. Yahum.